Halo teman Undercar Vlog, hari ini kita akan mereview sebuah Mahindra Scorpio Pickup. Jadi Mahindra itu adalah perusahaan otomotif asal India. Di tahun 2002, Mahindra itu memproduksi model SUV yang bernama Scorpio. Dilanjut ke 2007, Scorpio ini akhirnya dibuatkan yang versi pickup ya. Kalau di luarnya itu namanya Scorpio Gateway. Sementara untuk yang di Indonesianya, ini namanya adalah Scorpio Pickup. Dan ini masuk ke Indonesia di tahun 2019 yang persisnya dibawa oleh perusahaan bernama RMA. Jadi RMA itu yang sebelumnya dia itu mengurus untuk servisnya Ford. Sekarang itu dia juga sebagai penjual resmi untuk merek Ford dan juga Mahindra. Pertama kita ngomongin desainnya. Kalau ngomongin desain, pastinya teman-teman langsung ngelihat, wah kalau mobil India kayaknya desainnya tuh kurang banget dibandingkan sama mobil lain. Pertama gue pengen ngasih tauin dulu, kalau untuk di Scorpio ya, jadi yang SUV, menurut gue sih masih cocok ya secara desainnya. Walaupun mungkin agak kelihatan seperti Land Rover Discovery. Begitu dibikin pickup, memang agak sedikit janggal ya, terutama di bagian untuk sampingnya. Kalau kita lihat desainnya, dia itu seakan-akan kayak nggak ketemu ya, desain antara untuk si kabinnya dengan pickupnya. Tapi kalau kita bandingin sama salah satu kompetitornya, yaitu Tata Xenon. Tata Xenon emang bentukannya lebih aman ya, lebih bisa diterima. Tapi jujur nggak terlalu kelihatan karakternya. Anggap aja ada Scorpio Pickup lagi ngebut, sama satu lagi ada Tata Xenon lagi ngebut. Yang Tata Xenon tuh nggak terlalu kelihatan tuh kayak, ini apa ya? Ini mobil pickup apa ya? Tapi kalau misalnya di Mahindra Scorpio ini yang pickup, dia karakternya menurut gue emang lebih kuat. Nah, salah satu juga yang bikin kuat sebenarnya bukan cuma desain depannya yang emang kelihatan beda sama yang lainnya, tapi juga buat bagian samping ya, fender depannya itu ada semacam over fendernya ya. Kelihatan lebih keker gitu, walaupun sayangnya di bagian belakangnya dia nggak ditambahin juga untuk over fendernya. Kedua, kita akan ngomongin untuk dimensi. Kalau dibandingin antara Mahindra Scorpio yang pickup ini dengan kompetitor yang lain, kurang lebih secara panjangnya atau lebarnya nggak terlalu beda jauh. Yang beda jauh itu adalah untuk tingginya ya. Ya wajar aja sih, soalnya emang bentuknya lebih ngotak dibandingkan sama pickup-pickup yang lain. Mau yang double cabin ataupun yang single cabin. Tapi, kalau kita ngomongin untuk baknya, ini baknya bener-bener luas ya. Ini kalau kita ngomongin sama seluruh kompetitornya, mau yang single cabin, mau yang double cabin, ini yang paling luas. Yang paling ngebedainnya banget itu sebenarnya adalah ketinggiannya ya, atau kedalaman dari bak ini. Jadi volumenya udah pasti bisa lebih besar ketimbang sama para kompetitornya. Nah, dan yang nggak kalah penting adalah untuk rem angle ya teman-teman. Jadi kayak misalnya di depan, dia untuk approach angle-nya itu 34 derajat. Berarti itu lebih besar atau lebih baik ketimbang kompetitornya. Mau Triton, mau Hilux, mau D-Max, Navara, dan lain-lain. Jadi, intinya kalau di bagian depan itu, dia akan tidak mudah untuk tersangkut ke gundukan misalnya ya, dibandingkan para kompetitornya. Kedua, kita ngomongin untuk breakover angle-nya yang di tengah. Dia itu kalau dibandingkan sama depan yang sangat sakti atau dahsyat, kalau breakover angle-nya dia malah kurang banget, yaitu 18 derajat. Kalau angka yang lebih kecil, dia lebih gampang untuk mentok di bagian tengahnya. Sementara kompetitornya itu di atas 20 derajat semua. Terakhir, kalau kita ngomong yang belakang atau departure angle. Karena tadi gue bilang baknya juga ini dimensinya paling besar, dia untuk departure angle-nya juga kurang baik, yaitu ada di 15 derajat. Jadi kalau kita ngomong bagian belakang sini, dia lebih gampang untuk kena gundukan ketimbang sama para kompetitornya. Itu dia, plus minus dari punya dimensi bak yang panjang. Nah, sekarang kita ngomongin untuk mesin. Jadi di Mahindra Scorpio Pickup ini pakai mesin keluarannya dari Mahindra ya, yang bernama M-Hawk 2200 cc, 4 silinder turbo diesel. Ini mesinnya mengadopsi teknologi dari PSA Group ya. Dia itu produsen yang menghasilkan brand mesin seperti misalnya Citroen dan juga Peugeot. Sementara untuk tenaganya, ini menghasilkan horsepower yaitu
140 HP dan torsi 320 Nm. Emang kalau dibandingin sama kompetitornya Tata Xenon tuh lebih tinggi 10 HP ya, jadi dia 150 HP. Tapi menurut gua di mobil ini itu untuk efisiensi tenaga bisa lebih dapat. Kenapa? Pertama karena untuk turbonya dia itu modelnya udah yang variabel geometri turbo ya. Jadi dia turbinnya itu dia bisa menyesuaikan sehingga tenaga bawah sama tenaga atas ya bisa lebih optimal lagi. Terus yang kedua, untuk intercoolernya dia ada di atas teman-teman. Jadi jalur untuk selangnya itu lebih pendek. Jadi secara untuk kerjanya dan pendinginannya juga lebih efisien. Sekarang kita ngomongin untuk ban dan velg. Ini untuk bannya, ini pakai ban AT yang udah terpasang, ukurannya 245, 75 dengan velg ring 16. Ini ukuran bannya itu sangat banyak ya, tersedia berbagai macam merek dan jenis mau AT dan MT. Jadi kalau teman-teman yang kebutuhannya mungkin emang lebih banyak untuk off-roadnya, untuk kerja gitu di tanah, untuk cari ban MT-nya itu nggak terlalu susah ukuran segini. Sekarang kalau ngomongin velg, ini velg kaleng yang dikasih dop. Dopnya ya nggak terlalu wah banget menurut gua, dan untuk desainnya sih sebenarnya selera juga ya. Tapi kalau gua pribadi sebenarnya lebih suka nggak pakai dopnya ya, jadi udah dilepas aja. Justru kalau ngeliatin velg kalengnya aja menurut gua lebih ganteng gitu dan kelihatan lebih kokoh. Wah. Kalau buat suspensinya di yang depan itu pakai double wishbone teman-teman, double wishbone. Sementara untuk pernya dia sistemnya pakai batang torsi ya. Ini dia batang torsinya. Nah, nanti kita cobain gimana rasanya. Sementara kalau untuk bagian belakang, dia itu ya seperti pickup line ya, pakai per down. Kita lihat. Oke, ini dia per downnya. Knalpotnya buang sini, ban serep, dan ini gardannya. Kalau gue lihat sih sebenarnya kayak gardan produksi Dana ya, kalau ngelihat dari housingnya ini. Jadi ya kurang lebih sebenarnya sih secara untuk kekuatannya udah nggak diraguin lagi. Nah, satu hal yang gue pengen kasih tauin adalah di mobil Mahindra Scorpio pickup ini, dia itu gardan belakangnya ada lokernya. Lokernya itu adalah loker keluaran dari Eaton. Maaf, kumis gue copot. Eaton Mechanical Differential Locker. Jadi dia adalah loker otomatis, di mana dia otomatis itu akan ngunci begitu dia mendapat sentakan ya, atau tenaga tambahan ya, torsi tambahan dari mesin yang disalurkan ke kaki itu akan bikin dia langsung ngunci. Tapi sayangnya kalau model kayak gini dia itu nguncinya agak kasar ya. Jadi buat sebagian orang kayak ngerasa aduh takut ada yang kenapa-napa gitu. Soalnya dia nggak langsung ngunci, nggak sensitif, tapi begitu kita tambah gasnya, baru ngunci. Kan buat sebagian orang kayak ngerasa kayaknya ada yang rusak nih. Padahal emang sistem kerjanya gitu, tapi sangat disayangkan di mobil ini masih termasuk kasar untuk pengunciannya. Oh iya, kalau ada yang tanya, automatic locker gini ya, dengan LSD itu bedanya apa? Jadi dia sama-sama membutuhkan ada trigger ya, atau sentakan untuk dia bisa aktif. Bedanya kalau LSD begitu aktif, dia nggak langsung 100% tenaganya sama ke kanan kiri. Sementara kalau locker langsung tenaganya sama. Jadi 50-50. Sementara kalau LSD itu masih bisa jadi misalnya 60 sama 40 antar ban kanan dan ban kiri. Berikutnya kita akan bahas untuk interior. Nah sebelumnya ini unit yang gua cobain adalah yang single cabin ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah, walaupun nggak bisa nyobain jok yang baris keduanya. Nah, gue pengen ngomongin untuk desainnya dulu. Jujur untuk desainnya, ini melebihi ekspektasi gue ke mobil dari India ya. Karena kalau sebelumnya, gue ngelihat Tata Xenon, itu secara build quality-nya, terus secara desainnya, menurut gue kurang banget dibandingin sama di Mahindra Scorpio pickup ini. Jadi selain kualitas materialnya di sini, mau kita ngomongin untuk kayak kulitnya, atau kayak vinilnya segala macam, itu lebih oke. Yang kedua secara desain. Kalau di Tata Xenon itu bentuknya tuh terlalu kayak apa ya, kelihatan banget murahnya, kelihatan kayak culun banget, di beberapa bagian tuh ngebulet-bulet gitu. Tapi kalau di model Mahindra gini, itu sangarnya dapet ya, maconya dapet. Terus juga warnanya yang lebih dominan ke gelapnya gitu, kalau dibandingin sama Tata Xenon, itu juga bikin gue ngelihatnya emang cocok sih jadi sebuah mobil 4x4. Terus kalau kita ngomongin kayak tombol-tombolnya, mau switch AC semuanya, ini semua lebih dari cukup. Tapi yang sayang untuk handle pintunya aja ya, soalnya dia tipis banget, kayak mau patah. Terus juga untuk ngunci pintunya kerasa murah aja gitu. Ya tapi itu aja sih, sisanya semuanya aman.
Terus kalau kita ngomongin untuk gearboxnya ini 6 speed teman-teman. Jadi dia tuh rapet ya, antara mau ke 1, 2, 3 semuanya rapet rasionya. Dan yang gue suka, gigi satunya tuh low banget. Jadi padat banget gitu untuk di gigi 1, walaupun kita masih pakai gear yang H ya, belum masuk ke L. Nah sekarang kalau kita ngomongin untuk transfer case-nya, ini transfer case-nya modelnya tuh yang switch ya, knob gitu 2H, 4H, 4L. Tapi sayangnya dari 4H ke 4L dia tuh nggak ada pengamannya ya, kayak semacam mesti harus ditekan dulu baru digeser, itu nggak ada. Jadi sayang, takutnya bisa nggak sengaja dari 4H terus kita pindah ke 4L gitu, yang ada dia agak sedikit ngebuat damage di giginya ya. Jadi benar-benar harus disiplin makanya ya, di 4H berhenti dulu baru pindah ke 4L. Oh iya, ada satu lagi nih fitur yang unik mobil ini. Di sini ada tombol start stop, tapi ini sebenarnya bukan buat nyalain mobil. Ini semacam kayak idle stop yang ada di motor-motor ya. Jadi begitu kita aktifin, kita diem, nah itu mesinnya bisa mati. Tapi kalau buat gue sih ngelihatnya nggak terlalu penting banget ya kalau buat gue. Walaupun katanya bisa ngehemat bahan bakarnya sampai 5%. Oke teman-teman, langsung aja kita cobain gimana rasanya pakai Mahindra Scorpio pickup. Ini udah langsung gue masukin ke 4L karena gue mau fokus untuk nyobain off-roadnya ya. Sementara kalau tadi gue nyobain untuk di on-roadnya, itu kurang lebih sebenarnya sih enak ya. Suspensinya gue nggak nyangka ternyata segitu oke-nya gitu. Walaupun nggak bener-bener wah banget, tapi yang gue rasain, wah langsung bunyi pas mundur ya. Yang gue rasain, kayak di tol, lari sampai di atas 120, sampai gue nyobain 140, itu masih enak suspensi yang depannya ya. Sementara yang belakangnya, karena gue nyobainnya pas bobotnya kosong, jadi kerasa ngambang, mentul-mentul bagian belakangnya. Cuma ya, nggak terlalu butuh juga sih ya kalau untuk kerja sampai kecepatan kayak gitu. Sementara sekarang yang gue pengen nyobain lebih ke untuk pertama locker di belakangnya, terus habis itu juga untuk tenaga mesin dan overall suspensinya ya. Kalau kita pakai untuk di medan off-road. Oke, bismillah. Gue nyobain kekubangan dulu. Semoga nggak mentok. Oh enak tenaganya ya. Ini beneran Mahindra bikin mesinnya nih si M-Hawk 2200 ini. Soalnya overall sih tadi gue nyobain tenaganya enak sih. Kita cobain kesana dulu. Gue nemuin satu hal yang mungkin terkesan sepele, tapi kalau kaitannya sama kerja ya, apalagi off-road, itu jadi vital banget ya, yaitu washer. Washernya ternyata dia airnya cuma ada dari satu titik aja, dari satu washer, nozzle, yang dipecah ke dua ya, untuk satu kanan, satu kiri. Jadi untuk cleaningnya, kacanya kalau udah berlumpur, agak makan waktu ya. Malah yang di ujung kiri nggak bisa bersih, walaupun udah gua iniin terus-terusan ya, harus arah itunya masih diubah dikit ya kayak jarum biar penyebarannya rata. Sekarang gua pengen nyobain untuk ngelotin alur airnya nih. Kayak satu aja, udah berasa agak ngangkat tadi belakang. Oke. Otek kanan coba di sini, kita naikin. Enak juga si mesinnya tuh smooth gitu, nggak yang gitu. Jadi oke, ini di kanan belakangnya udah ngangkat. Kanan belakangnya gue ngerasain banget nih ngangkat, makin ngangkat. Oke.
What? Footstepnya kena. Footstep yang sebenarnya bukan bagian dari side guard ya. Itu dia resiko yang bakal sering ketemu juga ya kalau lagi di lapangan. Kalau footstepnya emang ala-ala ya sering ya jadinya dia kepentok terus agak bengkok. Tapi gue nggak tahu deh kalau ini gimana. Nanti kita lihat. Oh, aman ternyata. Jadi itu bunyi dari si ini ya, kepetnya, mud flap-nya. Kita lanjut lagi, gue pengen nyobain lagi untuk di alur air lagi. Gue pengen lebih ngerasain lagi suspensinya ya. Bismillah. Satu aja. Enak, semut banget. Dan karena emang ini pakai bannya AT, jadi gue nggak terlalu nilai untuk bannya ya teman-teman ya. Jadi lebih ke fokusnya suspensi sama mesinnya. Oke juga travelnya. Coba di bagian kasar ini gue pengen agak kebutin dikit. Masih oke. Masih oke banget. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review dan test drive Mahindra Scorpio Pickup. Secara overall, kalau gue bisa ngerangkum, cara menilai mobil ini, pertama kita mungkin harus kayak merem dulu dan ngebayangin kalau ini bukan mobil India. Karena itu susah. Kalau kita udah mikir mobil India, wah pasti untuk nyetirnya kurang, ininya gimana, desainnya juga gimana gitu. Ya, emang kalau untuk desain kembali lagi ke teman-teman semua, ya ada suka, ada yang enggak. Yang jelas menurut gue berkarakter, tapi gue emang kurang serak sama desainnya. Tapi ternyata yang bikin gue terkejut begitu udah coba nyetir, mau di on-roadnya atau off-roadnya, secara overall gue ngeliatnya emang kayak Ford Ranger. Rasanya kayak Ford Ranger, tapi bedanya dia masih pakai batang torsi. Walaupun pakai batang torsi, dia itu ayunannya nggak terlalu kayak kita lagi naik perahu ya. Jadi nggak terlalu yang mental-mentul banget. Jadi menurut gue oke. Dan yang gue suka itu ada locker belakangnya, dan gue juga sempet nyoba untuk bikin donat juga, dan ternyata dia untuk ngeloknya itu nggak terlalu sulit. Jadi udah pasti kalau untuk performa dan off-road sih nggak terlalu masalah ya. Cuma yang perlu diperhatiin adalah ground clearance-nya. Bagian tengahnya itu lebih gampang mentok daripada di cab lain, dan bagian belakangnya juga karena baknya panjang. Tapi untuk bagian depannya ini dia nggak gampang ya untuk kena tebing, karena di antara kompetitornya di Mahindra Scorpio Pickup ini untuk approach angle-nya dia paling bagus. Dan untuk mesinnya gue ngerasain emang kayak mesin dua-duanya Ranger ya, udah lebih dari cukup. Tenaganya, power band-nya untuk atas dan bawahnya cukup rata, jadi power delivery-nya nggak terlalu yang menurut gua susah gitu untuk kita pegang ya, untuk tenaga mesinnya. Yaudah, sekian dulu, semoga bermanfaat untuk video ini, dan terima kasih kepada Ford Mahindra Bintaro yang udah pinjemin unit ini, dan temen gua Mas Sony Setiawan juga jualan di Istana Mahindra daerah Samarinda ya, jadi kalian juga bisa kontak ke sana ataupun untuk yang di Bintaro ini. Oke, sehat-sehat kalian semua, sampai ketemu di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah.